Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah, yang selama ini penuh cahaya iman, tiba-tiba berubah menjadi lautan darah. Tahun 63 Hijriah, ribuan sahabat dan tabi'in gugur. Masjid Nabawi ternodai darah, dan kehormatan penduduk kota suci itu dirampas. Inilah tragedi Al-Harrah, salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah yang pernah menimpa umat terdahulu, merahmati para syuhada Madinah, dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atas sunnah Nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir, bukan untuk menambah luka, tapi agar kita belajar dari sejarah, mengambil hikmah, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena tragedi Al-Harrah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi peringatan keras bagi umat Islam sepanjang zaman. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar belakang politik pasca wafatnya Muawiyah. Tahun 60 Hijriah menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah politik Islam. Pada tahun inilah Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, wafat di Damaskus setelah memimpin dunia Islam selama sekitar 2 dekade. Muawiyah adalah sahabat Nabi, seorang penulis wahyu, sekaligus sosok yang dikenal cerdas, sabar, dan berpengalaman dalam urusan pemerintahan. Namun, wafatnya Muawiyah meninggalkan persoalan besar yang langsung mengguncang stabilitas umat, yaitu suksesi kepemimpinan. Sebelum wafat, Muawiyah telah menetapkan putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus kekhalifahan. Inilah momen ketika sistem politik Islam mulai menampakkan corak baru, kekhalifahan yang diwariskan dalam lingkaran keluarga. Sebagian ulama Ahlus Sunnah menyebut langkah Muawiyah ini sebagai ijtihad politik, meski banyak sahabat senior dan tokoh tabi'in tidak menyetujuinya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis bahwa perbedaan pandangan ini nyata terasa di berbagai kota besar, terutama di Mekah, Madinah, dan Kufah. Di Syam, keadaan berbeda. Wilayah ini sejak lama menjadi basis kuat Bani Umayyah. Pasukan, birokrasi, dan rakyatnya loyal kepada keluarga Muawiyah. Maka ketika Yazid naik sebagai khalifah, masyarakat Syam menerimanya tanpa banyak perdebatan. Loyalitas Syam kepada Bani Umayyah tidak lepas dari sejarah panjang. Sejak masa Perang Siffin, Syam sudah menjadi markas besar politik Muawiyah, dan generasi setelahnya tumbuh dalam tradisi itu. Berbeda dengan Syam, Kufah justru memiliki sejarah yang serat dengan simpati kepada Ahlul Bait. Di kota ini, pengaruh keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat kuat. Banyak penduduk Kufah yang masih menyimpan kerinduan sekaligus kekecewaan atas tragedi masa lalu, termasuk peristiwa tahkim dalam Perang Siffin dan wafatnya Sayyidina Ali. Maka, ketika Yazid naik sebagai khalifah, tidak sedikit masyarakat Kufah yang memandangnya dengan curiga. Bahkan, simpati itu segera beralih kepada cucu Nabi, Sayyidina Husain bin Ali, yang mereka harapkan dapat menjadi pemimpin alternatif. Riwayat-riwayat dalam Tarikh At-Tabari dan penjelasan Ibnu Katsir menguatkan gambaran ini. Sementara itu, Mekah dan Madinah berada dalam posisi yang sangat sensitif. Mekah adalah pusat ibadah, sementara Madinah adalah kota Nabi, tempat tinggal para sahabat besar, dan pusat ilmu Islam. Di dua kota inilah reaksi keras terhadap pengangkatan Yazid mulai muncul. Banyak tokoh senior merasa keberatan terhadap gaya hidup Yazid yang dilaporkan menyimpang, meminum khamr, bergaul bebas, dan tidak memiliki kedalaman ilmu agama sebagaimana mestinya seorang khalifah. Kritik ini tercatat dalam riwayat-riwayat sahih yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dan Az-Zahabi.
Madinah memiliki posisi unik dalam konteks ini. Kota ini bukan hanya sekedar pusat spiritual, melainkan juga pusat legitimasi politik. Sejak masa Nabi, baiat selalu berawal dari Madinah. Karena itu, keberpihakan tokoh-tokoh Madinah terhadap atau melawan Yazid sangat menentukan. Saat Yazid dilantik, masih hidup sejumlah sahabat senior di Madinah, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Sayyidina Husain bin Ali. Ketiganya memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap suksesi ini. Abdullah bin Zubair lebih memilih sikap netral, menahan diri dari konflik politik dengan alasan menjaga darah kaum muslimin. Abdullah bin Zubair cenderung menolak dan segera mengkonsolidasikan posisi politiknya di Mekah. Adapun Al-Husain bin Ali akhirnya keluar menuju Kufah setelah menerima surat dukungan dari penduduk di sana. Konteks ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Yazid bukanlah isu kecil. Ia mencerminkan keresahan mendalam di kalangan umat tentang arah kekhalifahan Islam. Apakah ia tetap berdasarkan musyawarah dan kelayakan iman, atau berubah menjadi sistem dinasti yang diwariskan turun-temurun? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari pergolakan besar yang kemudian meledak dalam tragedi-tragedi politik, termasuk di Madinah sendiri. Para ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat dalam menilai langkah Muawiyah. Sebagian seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa Muawiyah memiliki jasa besar dalam menyatukan umat setelah perpecahan panjang, sehingga ijtihadnya perlu dilihat dalam bingkai itu. Namun, ulama lain seperti Az-Zahabi menyoroti bahwa penetapan Yazid justru membuka celah fitnah yang berat. Karena pribadi Yazid dipandang tidak layak memimpin umat. Inilah wajah ijtihad, tidak mutlak benar, tidak mutlak salah, tetapi konsekuensinya harus ditanggung oleh sejarah. Disinilah pentingnya memahami Madinah pada masa itu. Bukan hanya kota biasa, Madinah adalah simbol. Nabi pernah bersabda bahwa iman akan selalu kembali ke Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Madinah adalah tempat lahirnya syariat, pusat para sahabat, dan kiblat moral umat Islam. Maka ketika penduduk Madinah menolak untuk berbaiat kepada Yazid, itu bukan sekedar sikap politik. Itu adalah pernyataan moral dan keagamaan yang bobotnya sangat berat di mata umat. Semua riwayat yang kita dapatkan dari Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah, dan karya-karya Az-Zahabi menggambarkan satu hal. Transisi dari Muawiyah ke Yazid adalah momen yang membuka babak baru penuh fitnah dalam sejarah Islam. Dan dari kota Madinahlah babak tragis itu bermula. Musyawarah para sahabat dan tokoh Madinah. Setelah kabar wafatnya Muawiyah menyebar dan Yazid resmi dilantik di Syam, Madinah menjadi salah satu pusat perhatian dunia Islam. Kota Nabi ini tidak hanya menyimpan kenangan sejarah, tetapi juga dihuni oleh para sahabat senior dan tabi'in yang menjadi rujukan umat. Setiap keputusan yang diambil di Madinah akan selalu diperhitungkan, baik oleh rakyat maupun penguasa. Disinilah muncul reaksi yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Penduduk Syam menerima Yazid dengan loyalitas penuh. Penduduk Kufah menaruh simpati kepada Ahlul Bait dan menanti kepemimpinan Sayyidina Husain bin Ali. Sementara itu, Madinah memiliki jalannya sendiri, membicarakan persoalan ini secara serius di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah pusat legitimasi umat. Di tempat inilah dahulu Nabi menerima baiat dari para sahabat. Disinilah keputusan-keputusan penting di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dirundingkan. Maka ketika para tokoh Madinah berkumpul di masjid, itu berarti isu yang sedang dibicarakan bukan perkara kecil, melainkan menyangkut masa depan umat secara keseluruhan. Musyawarah itu dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah Al-Ghazal, putra sahabat yang terkenal
karena dimandikan malaikat setelah gugur di perang Uhud. Abdullah bin Hanzalah adalah seorang tabi'in yang disegani, berilmu, dan punya pengaruh besar di kalangan masyarakat Madinah. Bersamanya hadir Abdullah bin Muti, sejumlah tokoh Ansor, serta tokoh Muhajirin. Apa yang mereka bicarakan? Tuduhan-tuduhan serius terhadap Yazid. Menurut riwayat yang dicatat oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Abdullah bin Hanzalah berdiri di hadapan orang-orang lalu berkata dengan tegas, "Demi Allah, kami tidak keluar menolak Yazid, melainkan karena kami khawatir bila kami tetap tinggal diam, Allah akan menurunkan azab kepada kami. Sesungguhnya Yazid adalah seorang yang menikahi ibu-ibu, meminum khamr, dan meninggalkan sholat." Ucapan ini menjadi saksi sejarah bahwa penolakan penduduk Madinah bukan sekedar ambisi politik. Ia lahir dari kekhawatiran agama. Mereka merasa bila diam melihat kemungkaran penguasa, maka mereka ikut menanggung dosanya. Namun, musyawarah itu tidak berjalan dengan satu suara bulat tanpa perdebatan. Ada yang berhati-hati, mengingatkan agar jangan terburu-buru. Karena berhadapan dengan pasukan Syam berarti menentang kekuatan militer terbesar pada masa itu. Ada pula yang lebih tegas menganggap diam justru akan mendatangkan murka Allah. Perdebatan ini wajar sebab para sahabat dan tabi'in memiliki ijtihad masing-masing dalam menyikapi fitnah politik. Perbedaan ini semakin jelas bila dibandingkan dengan sikap Abdullah bin Umar. Sahabat senior ini dikenal sebagai sosok yang wara dan sangat hati-hati. Beliau menolak terlibat dalam konflik politik, baik di masa fitnah Sayyidina Ali dan Muawiyah maupun dalam kasus Yazid. Abdullah bin Umar lebih memilih sikap netral, tidak memberontak, tidak juga menyetujui perilaku yang bertentangan dengan agama. Perbedaan ijtihad ini dicatat dengan jujur oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ibnu Katsir misalnya menjelaskan bahwa penolakan penduduk Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah. Sementara sikap netral Abdullah bin Umar menunjukkan bahwa para sahabat tidak selalu satu suara dalam perkara politik, tetapi tetap satu hati dalam menjaga agama. Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala juga menekankan, meskipun ada kritik terhadap Yazid, Ahlus Sunnah tidak menjadikan hal ini sebagai alasan untuk mencela sahabat atau menanamkan kebencian. Hasil musyawarah di Masjid Nabawi akhirnya jelas. Para tokoh Madinah sepakat membatalkan baiat kepada Yazid. Keputusan ini bukan sekedar langkah individu, melainkan hasil kolektif dari pertemuan tokoh Ansor, Muhajirin, dan pemuka masyarakat. Baiat yang pernah mereka berikan kepada Yazid dianggap batal karena perilakunya yang dinilai bertentangan dengan syariat. Dengan keputusan ini, Madinah resmi menolak legitimasi Yazid sebagai khalifah. Inilah awal dari peristiwa besar yang kemudian dikenal dengan tragedi Al-Harrah. Dari sebuah musyawarah di Masjid Nabawi, api penolakan terhadap Bani Umayyah menyala. Peristiwa ini menunjukkan betapa Madinah, meski tidak memiliki kekuatan militer sebesar Syam, tetap berani mengambil sikap berdasarkan pertimbangan agama dan moral. Ringkasnya, musyawarah para tokoh Madinah ini adalah titik penting dalam sejarah. Ia menggambarkan dua hal. Pertama, bahwa umat Islam sejak awal sangat peduli terhadap integritas moral seorang pemimpin. Kedua, perbedaan ijtihad sahabat dan tabi'in dalam persoalan politik tidak mengurangi kedudukan mereka di sisi Allah, selama niatnya tulus dan langkahnya dilandasi pertimbangan agama. Yazid mengirim pasukan. Keputusan penduduk Madinah untuk membatalkan baiat kepada Yazid bin Muawiyah menjadi pukulan telak bagi dinasti Umayyah. Dari sudut pandang Yazid, sikap Madinah bukan sekedar pembangkangan politik biasa. Ia adalah ancaman langsung terhadap legitimasi kekuasaan. Bagaimana mungkin seorang khalifah bisa mengklaim sebagai pemimpin seluruh umat Islam jika kota Nabi sendiri menolaknya? Karena itu, Yazid tidak mungkin tinggal diam.
Ia segera mengambil langkah tegas. Menurut catatan Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah, Yazid mengirim surat perintah kepada gubernur-gubernurnya agar menyiapkan pasukan besar dari Syam. Kemudian menunjuk seorang panglima yang akan memimpin ekspedisi menuju Madinah. Panglima yang ditunjuk adalah Muslim bin Uqbah al-Muri. Nama ini mungkin kurang populer dibanding jenderal lain dalam sejarah Islam. Tetapi perannya dalam tragedi Al-Harrah membuatnya dikenang dengan penuh kebencian oleh penduduk Madinah. Muslim bin Uqbah saat itu sudah berusia lanjut. Tubuhnya sakit-sakitan dan tidak lagi dalam kondisi prima untuk memimpin perang. Namun loyalitasnya kepada Bani Umayyah tidak diragukan lagi. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sebagian ulama menamainya dengan gelar yang pahit, yaitu musrif, artinya orang yang melampaui batas. Julukan ini lahir bukan karena keberanian militernya, melainkan karena kekejamannya dalam memperlakukan penduduk Madinah. Walaupun begitu, Yazid tetap mempercayakan misi ini kepadanya. Mungkin karena keyakinan bahwa usia tua dan sakit-sakitan tidak akan menghalangi loyalitas dan ketegasannya dalam menundukkan lawan. Pasukan yang dikirim dari Syam bukanlah pasukan biasa. Mereka adalah ribuan tentara terlatih yang sejak lama menjadi andalan dinasti Umayyah. Pasukan Syam dikenal solid, disiplin, dan loyal terhadap penguasa. Mereka terbiasa berperang dalam ekspedisi besar melawan Romawi, sehingga pengalaman tempur mereka jauh di atas rata-rata. Dari sisi logistik pun mereka sangat siap. Kuda, senjata, perbekalan, semua ditata rapi dalam strategi yang terukur. Bandingkan dengan keadaan penduduk Madinah. Setelah memutuskan membatalkan baiat, mereka sadar bahwa konsekuensinya adalah berhadapan dengan militer Syam. Maka persiapan dilakukan semampunya. Barisan pertahanan dibentuk, tetapi kekuatan mereka jauh dari standar militer profesional. Senjata yang tersedia sebagian besar adalah pedang, tombak, dan alat seadanya. Tidak ada persenjataan berat, tidak ada kavaleri besar seperti yang dimiliki oleh pasukan Syam. Namun, semangat penduduk Madinah tidak bisa diremehkan. Kaum Ansor dan Muhajirin yang masih menyimpan semangat jihad dan kecintaan kepada kota Nabi maju untuk mempertahankan kehormatan mereka. Kaum wanita dan anak-anak pun ikut serta, bukan di garis depan, tetapi dengan menyiapkan makanan, air, dan kebutuhan logistik bagi para pejuang. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlawanan Madinah bukan sekedar urusan politik elit, tetapi gerakan kolektif seluruh penduduk. Medan pertempuran yang dipilih adalah kawasan Al-Harrah, sebuah dataran luas berbatu hitam yang terletak di sebelah timur kota Madinah. Al-Harrah memiliki ciri khas geologi berupa batuan vulkanik yang keras dan tajam, sehingga sulit dilalui pasukan berkuda dalam formasi besar. Dari sisi militer, penduduk Madinah berharap kondisi medan ini bisa memberi keuntungan defensif, menahan laju pasukan Syam yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun tetap saja, kontras kekuatan itu mencolok. Di satu sisi, ada pasukan Syam yang terlatih, disiplin, dan memiliki perlengkapan lengkap. Di sisi lain, ada rakyat Madinah yang hanya mengandalkan keberanian dan keyakinan. Para tokoh Madinah sadar dari sisi perhitungan duniawi, peluang kemenangan mereka sangatlah kecil. Tetapi yang membuat mereka berdiri tegak adalah pertimbangan agama. Diam terhadap kezaliman dianggap dosa besar, sementara melawan meski dengan resiko nyawa adalah bentuk pengorbanan demi menjaga kehormatan agama. Ketika pasukan Syam bergerak menuju Madinah, ketegangan pun semakin terasa. Warga Madinah menunggu dengan hati berdebar. Mereka tahu bahwa bentrokan ini bukan sekedar pertarungan militer, melainkan pertarungan moral antara rakyat yang mempertahankan kota Nabi dengan pasukan penguasa yang datang untuk memaksa ketaatan. Ibnu Katsir menulis, inilah awal dari tragedi Al-Harrah, sebuah tragedi yang akan meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam.
dan menjadi salah satu noda paling gelap dalam catatan dinasti Umayyah. Pertempuran Al-Harrah. Tragedi Al-Harrah pecah pada tahun 63 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulhijjah. Saat itu, musim haji baru saja berlalu, tetapi Madinah bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu invasi pasukan Syam di bawah komando Muslim bin Uqbah al-Muri. Pasukan Syam tiba di sekitar Madinah dengan jumlah yang sangat besar. Riwayat dalam Thorih At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan ribuan prajurit lengkap dengan persenjataan. Mereka menempati posisi strategis di luar kota, sementara penduduk Madinah bertahan di kawasan Al-Harrah, dataran berbatu hitam di timur kota. Dari sini nama tragedi ini diambil. Muslim bin Uqbah memilih strategi serangan frontal. Pasukan Syam didorong untuk menekan Madinah dari beberapa sisi sekaligus, dengan tujuan memecah konsentrasi pertahanan rakyat kota. Pasukan Madinah memang sudah menyiapkan barisan, tetapi kekuatan mereka terbatas. Mereka terdiri dari kaum Ansor, keturunan Muhajirin, serta para pemuda Madinah yang semangatnya membara meski senjata mereka sederhana. Awalnya, perlawanan cukup kuat. Penduduk Madinah berhasil menahan beberapa gelombang serangan dengan memanfaatkan medan berbatu yang menyulitkan pasukan berkuda Syam. Semangat itu dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti Abdullah bin Hanzalah yang sebelumnya telah memperingatkan umat tentang bahaya diam terhadap kezaliman. Keberanian tokoh ini menjadi simbol bahwa penduduk Madinah berperang bukan demi dunia, tetapi demi agama. Namun, keunggulan jumlah dan perlengkapan pasukan Syam segera terlihat. Serangan bertubi-tubi dari berbagai arah membuat pertahanan Madinah melemah. Satu demi satu tokoh penting gugur di medan tempur. Di antara mereka adalah Abdullah bin Hanzalah sendiri, bersama dengan beberapa anaknya. Gugurnya pemimpin utama ini memukul semangat perlawanan penduduk. Mereka yang sebelumnya bertahan dengan keberanian, kini diliputi rasa kehilangan dan kekalahan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa pertempuran ini berlangsung sengit dan berakhir dengan pembantaian besar-besaran. Ribuan orang terbunuh, termasuk sahabat Nabi yang masih hidup dan para tabi'in. Tidak ada perbedaan antara tua atau muda, pemuka atau rakyat biasa. Darah mengalir deras di tanah Madinah. Yang lebih memilukan, riwayat menyebutkan bahwa darah sampai memasuki Masjid Nabawi. Ibnu Katsir menuliskan bahwa kesucian masjid yang menjadi pusat dakwah Rasulullah ternoda oleh darah kaum muslimin sendiri. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar kehancuran yang terjadi hingga kota suci itu sendiri tidak terjaga dari dampak peperangan. Jumlah korban sulit dihitung dengan cepat, tetapi para ahli sejarah sepakat bahwa jumlahnya mencapai ribuan. Di antara korban terdapat orang-orang soleh, penghafal Al-Quran, ahli ibadah, dan generasi tabi'in yang seharusnya menjadi penerus ilmu. Dengan hilangnya mereka, umat kehilangan kekayaan spiritual yang tidak tergantikan. Tragedi Al-Harrah bukan hanya soal kalah atau menang dalam pertempuran. Ia adalah tragedi peradaban, sebuah kota yang seharusnya dijaga kehormatannya. Sebagaimana dipesankan Rasulullah dalam banyak hadis, justru menjadi saksi pertumpahan darah sesama muslim. Dari sisi militer, jelas bahwa penduduk Madinah tidak mungkin menandingi pasukan Syam. Tetapi keberanian mereka tetap tercatat dalam sejarah. Mereka berdiri di hadapan pasukan besar demi mempertahankan kehormatan agama. Meski akhirnya tumbang di bawah kekuatan yang lebih besar. Ibnu Katsir menutup catatan dengan nada getir. Tidak ada musibah yang menimpa penduduk Madinah setelah wafatnya Rasulullah yang lebih besar dari tragedi Al-Harrah. Kata-kata ini menjadi penegasan betapa mendalam luka sejarah yang ditinggalkan oleh peristiwa ini. 3 hari Madinah dihalalkan.
Tragedi Al-Harrah tidak berhenti ketika pedang-pedang berhenti berayunan. Justru luka yang paling dalam lahir setelah pertempuran selesai. Ketika penduduk Madinah sudah lelah, barisan pertahanan mereka hancur, dan para pemimpin mereka gugur, Muslim bin Uqbah al-Muri mengambil keputusan yang menggoncang sejarah Islam dengan noda yang tidak akan pernah hilang. Ia memerintahkan pasukannya untuk memasuki kota suci Madinah dan memberi mereka kebebasan selama 3 hari. 3 hari yang dalam catatan sejarah disebut sebagai Ihlal Madinah. Madinah dihalalkan bagi pasukan Syam. Maksudnya, pasukan diberi izin penuh untuk mengambil harta, merusak, bahkan memperlakukan penduduk sesuka hati. Apa yang terjadi kemudian adalah malapetaka. Riwayat-riwayat sahih dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah menuturkan bagaimana pasukan Syam melakukan penjarahan besar-besaran. Rumah-rumah kaum muslimin termasuk keturunan Ansar dan Muhajirin dijebol dan dirampas hartanya. Barang-barang berharga, emas, perak, hingga kebutuhan pokok semua dijarah tanpa pandang bulu. Lebih tragis lagi, kehormatan wanita-wanita Madinah diinjak-injak. Ulama besar seperti Ibnu Katsir menulis dengan nada pedih, ribuan wanita diperlakukan secara tidak senonoh. Dari peristiwa itu, banyak bayi kemudian lahir bukan dari ikatan pernikahan, melainkan akibat pemaksaan. Ini bukan sekedar bencana fisik, tetapi juga luka sosial dan moral yang menorehkan trauma lintas generasi. Pembunuhan terhadap penduduk sipil juga terjadi di luar kendali. Bukan hanya para lelaki dewasa yang dianggap musuh, tetapi juga anak-anak, orang tua, bahkan sebagian ahli ibadah. Riwayat menyebutkan di antara korban terdapat para qori, penghafal Al-Quran, dan tabi'in yang sebenarnya menjadi penjaga ilmu Islam. Dengan gugurnya mereka, Madinah kehilangan banyak sumber keilmuan dan keteladanan. Inilah yang membuat para ulama menilai tragedi ini sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah kota Nabi. Ibnu Katsir menegaskan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tidak ada musibah yang lebih besar menimpa penduduk Madinah setelah wafatnya Rasulullah selain peristiwa Al-Harrah. Ucapan ini bukan sekedar penilaian sejarah, tetapi sebuah jeritan nurani. Sebab kehormatan Madinah bukanlah kehormatan biasa. Rasulullah telah menegaskan dalam hadis sahih bahwa Madinah adalah tanah haram sebagaimana Mekah. Tidak boleh ada yang menakut-nakuti penduduknya, apalagi menumpahkan darah mereka. Dalam riwayat Ahmad dan Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menakut-nakuti penduduk Madinah, maka Allah akan menakut-nakutinya. Laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia akan menimpanya. Dengan latar hadis ini dijelaskan betapa besar dosa yang dilakukan oleh pasukan Syam di bawah komando Muslim bin Uqbah. Bukan hanya kezaliman terhadap manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap kehormatan tanah yang dimuliakan Allah dan Rasul-Nya. Dampak sosial dari peristiwa ini sangat panjang. Banyak keluarga sahabat kehilangan anak-anak dan anggota keluarga mereka. Kaum wanita hidup dalam trauma. Anak-anak yang lahir pasca tragedi tragis itu membawa luka sejarah. Karena sebagian besar masyarakat tahu mereka lahir akibat pemaksaan. Madinah yang sebelumnya menjadi pusat ilmu, ketenangan, dan cahaya iman, kini berubah menjadi kota yang penuh dengan tangis dan rasa takut. Bagi umat Islam, tragedi ini menyisakan pelajaran pahit. Bagaimana ambisi politik dan kerakusan kekuasaan bisa menyeret sebuah pemerintahan sampai berani menghalalkan kota Nabi. Sejarawan Sunni kemudian menyebut Muslim bin Uqbah dengan gelar yang penuh celah, yaitu musrif, orang yang melampaui batas. Gelar ini bukan tanpa alasan, karena tindakannya benar-benar melewati batas syariat, akhlak, dan kemanusiaan. Peristiwa Al-Harrah dan 3 hari kelam setelahnya menjadi catatan abadi dalam sejarah Islam. Bukan untuk membuka aib masa lalu, tetapi sebagai peringatan keras
bahwa kehormatan Madinah dan darah kaum muslimin adalah sesuatu yang tidak boleh digadaikan dengan alasan apapun. Hikmah dan pelajaran. Tragedi Al-Harrah bukan sekedar catatan hitam sejarah politik Islam. Ia adalah peringatan keras tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan dijalankan tanpa kendali iman, dan ketika kota Nabi diperlakukan hanya sebagai wilayah politik, bukan tanah suci yang penuh kehormatan. Pertama, kita harus kembali meneguhkan kedudukan Madinah. Rasulullah telah menjadikan kota ini sebagai tanah haram, sebagaimana Mekah. Dalam hadis sahih beliau bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram, dan aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Dari air hingga saur, tidak boleh ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu binatangnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan kehormatan Madinah bukan sekedar adat, tetapi syariat. Menakut-nakuti penduduknya saja diancam dengan laknat, apalagi menumpahkan darah dan merusak kehormatan mereka. Maka peristiwa Al-Harrah adalah pelanggaran nyata terhadap peringatan Nabi sendiri. Kedua, dari sisi politik, tragedi ini menunjukkan bagaimana fitnah kekuasaan bisa menghancurkan umat. Yazid bin Muawiyah ingin menjaga legitimasi pemerintahannya, tetapi caranya justru membuka luka besar di tubuh umat. Para ulama Ahlus Sunnah memberi pelajaran penting di sini, yaitu kekuasaan tanpa iman akan melahirkan kedaliman. Bani Umayyah memang berjasa dalam membangun sistem pemerintahan Islam, tetapi peristiwa Al-Harrah membuktikan bahwa jika kekuasaan tidak diikat dengan rasa takut kepada Allah, hasilnya adalah bencana. Yang ketiga, ada pelajaran tentang kesabaran dan pengorbanan. Abdullah bin Hanzalah dan anak-anaknya gugur dalam pertempuran bersama ribuan penduduk Madinah. Mereka menjadi syuhada yang mengorbankan nyawa demi membela kehormatan kota Nabi. Ini adalah teladan tentang bagaimana iman bisa meneguhkan hati bahkan ketika berhadapan dengan pasukan yang jauh lebih kuat. Namun, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan sikap seimbang dalam melihat sejarah. Kita tidak mencela para sahabat Nabi, baik yang ada di pihak Madinah maupun yang berbeda pandangan. Kita juga menjadikan peristiwa ini sebagai bahan kebencian pribadi terhadap tokoh tertentu. Para ulama menegaskan, kewajiban kita adalah mengambil ibrah, mendoakan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin, menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Imam Ahmad pernah berkata, "Barang siapa mencintai sahabat Rasulullah, maka ia di atas sunnah. Barang siapa membenci mereka, maka ia menyimpang." Oleh karena itu, peristiwa Al-Harrah harus dilihat dengan kacamata ibrah, bukan dendam. Kita menyesali tragedinya, mengambil pelajaran dari dampaknya, tetapi tidak menjadikan sejarah sebagai bahan permusuhan baru di tengah umat. Yang keempat, ada pesan modern yang relevan hingga hari ini. Umat Islam harus waspada terhadap fitnah politik, perpecahan, perebutan kekuasaan, dan ambisi duniawi seringkali membuka pintu kehancuran. Sejarah Al-Harrah memberi bukti konkret. Ketika umat tercerai-berai, bahkan kota suci pun bisa ternodai. Maka menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan mengedepankan iman harus menjadi prioritas umat Islam di setiap zaman. Yang terakhir, kemuliaan kota Nabi wajib dijaga sepanjang masa, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari sisi spiritual. Madinah hari ini adalah tempat jutaan muslim menunaikan ibadah haji dan umroh, menziarahi Masjid Nabawi, dan memberi salam kepada Rasulullah. Kehormatannya harus dijaga dari segala bentuk fitnah, perselisihan, dan kekerasan. Seperti kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tragedi Al-Harrah adalah musibah terbesar yang menimpa penduduk Madinah sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran abadi bagi umat adalah menjaga agar musibah serupa tidak terulang. Dengan iman,
persatuan, dan sikap hormat kepada tanah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.